Blimbing Sayur mau menjadi pejabat presiden ketika Presiden Prabowo melakukan perjalanan ke luar negeri dalam urusan kenegaraan. Negeri kita kosong, tidak punya presiden. Lalu yang akan jadi presiden ialah Samsul. Ya begini, Bung, mari kita cek dengan seksama. Tapi bagaimana dia melakukan di situ problemnya, Bung? Nah gini loh, Bung. Jangan seenaknya dong, Bung. Terus menghina Mas Gibran gitu. Faktanya, Bung, faktanya ya, Bung. Mas Gibran itu bisa ngalahin seorang profesor yang namanya Mahfud MD gitu. Artinya apa, Bung? Artinya ya Mas Gibran itu lebih hebat dari Pak Mahfud MD, Bung. Berbicara mengenai tadi, Bung, Mas Gibran akan menjadi presiden ketika Pak Prabowo ke luar negeri. Ya undang-undangnya harus seperti itu, Bung. Dulu ketika Pak Jokowi ke luar negeri, wakilnya yang jadi presiden, Bung. Apa yang salah, Bung? Terus menghina Samsul, anak bau kencur. Faktanya dia wakil presiden, Bung. Bisa mengalahin Prof Mahfud MD yang Anda jagokan, Bung. Faktanya Mas Gibran dipilih oleh rakyat 58% lebih, Bung. Dulu juga disangsikan ketika Mas Gibran debat katanya nggak bisa plonga-plongo. Nyatanya bisa ngalahin Prof Mahfud dan Caimin, Bung. Anda masih meragukan hal itu, Bung. Dan kini, Bung, Mas Gibran juga dilatih oleh Pak Prabowo dalam menerima tamu-tamu dari luar negeri. Contohnya, setelah Perdana menjabat lalu, Mas Gibran bertemu dengan wakil presiden Cina. Terus melakukan kerjasama dengan utusan dari Korea Selatan. Dan kemarin, Bung, Mas Gibran juga melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura. Gitu loh, Bung. Sama seperti setelah Perdana Menteri Singapura temui Pak Prabowo, kemudian Perdana Menteri Singapura tersebut juga menemui Mas Gibran, Bung. Artinya apa, Bung? Mas Gibran itu bisa kerja, Bung. Ini, Bung, saya tunjukkan buktinya. Jadi jangan seenaknya ngomong, Bung. Kalau panas kipasan, Bung. Ini, Mas Gibran akan menemui Perdana Menteri Singapura, Bung. Jadi ya jangan seenaknya ngomong, Bung. Lihat ini, Bung. Mantap, Mas Wapresku. Jadi Wakil Presiden bertemu dengan Perdana Menteri di Singapura setelah acara selesai di istana. Dan dalam kesempatan tersebut Bapak Wakil Presiden tentunya sudah tidak asing lagi dengan Singapura karena memang beliau pernah tinggal di sana. Dia mengawali pembahasan, dia cerita pada saat beliau di sana. Isu yang menjadi yang diangkat oleh Bapak Presiden terutama terkait dengan hilirisasi. Beliau tekankan betapa pentingnya hilirisasi itu bagi Indonesia dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia, dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses kebijakan hilirisasi Indonesia. Bapak Wakil Presiden juga menekankan apabila Indonesia berhasil, juga apabila ini meningkatkan kemakmuran ekonomi Indonesia, ini juga akan berdampak kepada kawasan dan juga Singapura. Itu yang utamanya yang diangkat oleh Bapak Presiden, Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden juga tadi
harus segera berangkat untuk menghadiri ratas dengan Bapak Presiden dan Wakil dan Perdana Menteri Singapura juga melakukan konsolidasi di internal di sini untuk persiapan acara selanjutnya yang akan dilaksanakan di mungkin tadi tidak secara detail karena itu sudah dibahas oleh Bapak Presiden. Tadi yang ditekankan oleh Bapak Wakil Presiden adalah kait dengan hilirisasi dan betapa pentingnya hilirisasi. Tadi seperti saya sampaikan, itu juga cenderung lebih santai karena memang Bapak Wakil Presiden kan pernah juga tinggal di Singapura. Jadi itu juga ada dan setelah pertemuan juga bertemu dengan delegasi Singapura dan itu juga dibahas kembali beberapa pengalaman Bapak Wakil Presiden pada saat. Nah itu tadi kan pertemuannya juga dilakukan lebih banyak secara tete-a-tete ya. Jadi itu yang mungkin tentunya ada pembahasan seperti itu, tapi itu tidak detail disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden. Terima kasih. Sebentar begitu ya Pak ya? Bisa Iya, mungkin itu salah satu agenda utamanya karena kan memang hubungan yang baik, hubungan personal yang terjalin di antara pimpinan negara itu sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan hubungan diplomatik dan hubungan bilateral. Kalau soal ketahanan pangan kerjasamanya nanti sama Singapura akan lebih seperti apa Pak? Itu mungkin tadi kan sudah dibahas secara detail oleh Bapak di pertemuan dengan Bapak Presiden dan tim saat pertemuan bilateral. Mungkin itu aja teman-teman ya. Terima kasih ya. Itu loh Bung, sudah melihat sendiri kan Bung cara kerja Mas Gibran Bung, ya seperti itu, mampu kan Bung. Jadi jangan meremehkan ya Bung. Tak hanya itu saja Bung, ini Bung, saya tunjukkan bukti ketika Mas Gibran itu disukai oleh banyak orang. Tak hanya orang dewasa, orang tua, bahkan anak-anak itu menyukai Mas Gibran sampai dikejar-kejar hanya ingin minta salaman. Dan akhirnya puncak kebahagiaan pun terjadi dengan kata-kata yang lucu dari anak tersebut Bung. Ini loh Bung, saya tunjukkan buktinya Bung. Ketika Mas Gibran itu memang disukai oleh rakyat Bung. Ini contohnya. Cok. RI 2 Cok. Ini nungguin aja nih, tinggal nunggu keluar Cok, masih lama kayaknya. Mana? Waduh Mas Gibran! Mas Gibran tuh! Mas Gibran! Mas Gibran! Ada udah, tadi kelihatan. Wah, cocok. Mas Gibran! Mas Gibran! Saling maju. Wah! Wah! Mas Gibran! Udah, Cok. Cok, nyari angle anjing. Cok, Mas Gibran, Cok. Ada apa? Wah, Mas Gibran. Gue juga mau. Yang udah. Mas Gibran. Jangan debutan. Kasihan. Mas Gibran. Salim Mas. Salim. Ya cowok gue gak sempet salim. Jalan. Masuk. Ya yang penting ketemu cowok. Gue gak sempet salim. Gue gak sempet salim cowok. Jangan lembut. Ya cowok. Gue gak sempet salim. Udah bodo amat anjing. Mas Gibran cowok, gue gak sempet salim. Gue mau tanda tangan nih, gak mau. Iya cowok, tanda tangan anjing. Pak keluar cok. Keluar aja di mana kita bingung. Gitu. Ya.
Gece. Maaf ya. Hadir, iya sebut salim. Mana itu tuh? Mas! Aduh, gua nggak sebut salim. Situ. Sini aja. Mas! Mas Gibran, salim! Salim, Mas! Mas, salim, Mas Gibran. Ya, sebut salim! Let's go! Itu gua sebut salim, Cok! Tangan gua, Cok, geter anjing! Wangi, demi Allah, wangi, Cok! Wangi, anjing! Cok! Gua sebut salim, anjir!